Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat si hobi dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dipanjangkan umurnya dan direndahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, hari ini kita akan petik terong dulu. Karena semalam ada yang pesan teman-teman, kita nanti akan jual, lumayan nanti uangnya buat nambah-nambah keperluan di rumah teman-teman. Soalnya ekonomi ibu desa ini sudah menipis teman-teman. Jadi segala sayur yang bisa dimanfaatkan akan dimanfaatkan teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah nanti kita panen terong, kita akan duduk di pondok sana sambil bercerita tentang ibu desa dan juga ibu uban teman-teman. Dan selama ini semua bertanya-tanya, subscribernya anak desa Pasaman dan juga ibu desa bertanya-tanya kenapa ibu desa nggak mau silaturahmi sama ibu uban. Sebenarnya bukan nggak mau teman-teman, tetapi nanti ibu desa akan jelaskan permasalahannya teman-teman. Dan juga kita nggak ada niat mau bohongi teman-teman semua. Nanti kita jelaskan di sana biar teman-teman semua mengerti. Ini Kayla lagi nanam petula. Ada masak terongnya tua. Jarang diambil Teman-teman, ini dia hasil terong kita. Kita cuma dapat setengah karung teman-teman. Ini dia. Ini juga teman-teman ada kasang panjang. Tadi diambil ibu. Nah teman-teman, ibu desa mau cerita sedikit dulu tentang ibu desa dan juga ibu uban ya teman-teman. Selama ini ibu desa bukan yang nggak mau silaturahmi sama ibu uban, karena bagaimanapun kita itu saudara teman-teman. Selama ini ibu desa kehidupannya susah teman-teman, susah sekali. Bahkan rumah aja dulu ibu desa nggak punya. Ibu desa dulu rumahnya berdindingkan plastik. Itu kamar si Denny berdindingkan plastik teman-teman. Dan kamar ibu desa sama bapak desa itu berdindingkan plastik yang sebelah dinding papan yang sudah lapuk teman-teman, yang sudah reot. Kalau teman-teman nggak percaya, di sini ada foto rumah kita dulu teman-teman. Di sini ada, coba perlihatkan Denny. Dekatkan kameranya baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keadaan kami dan keadaan rumahnya teman-teman. Tadi ya kan? Nampak? Seperti inilah keadaan kami dulu teman-teman. Sebelum si Denny jadi YouTuber teman-teman. Dan setelah sebelum si Denny jadi YouTuber. Dan waktu itu adik saya yaitu Wahid Suniper Sumatera ada kenalan di Malaysia, yaitu abang saya namanya Misai teman-teman. Waktu itu kami berjumpa pas dia lagi buat acara sedekah, yaitu di rumah kakak saya di Parit. Jadi waktu itu dia melihat saya, lalu dia bertanya, Wahid itu siapa? Lalu adik saya bilang, itu kakak saya bang, yang tinggal lain kecamatan dari saya katanya. Jadi sebenarnya Bang Misa ini rupanya berhati baik, berhati mulia teman-teman. Dia melihat wajah saya dan anak saya, dia
sudah bisa menanggap bahwa saya ini orang susah, orang yang nggak punya apa-apa. Lalu waktu itu dia bilang sama adik saya, Wahid, bolehkah saya meminta nomor kakak kamu? Dia bilang. Lalu adik saya bilang, boleh bang, nanti saya kirim sama abang, katanya. Setelah itu adik saya kirim. Lalu suatu hari Bang Misa ini telepon saya. Waktu itu saya nggak tahu ini nomor dari mana, soalnya saya nggak kenal nomor itu. Waktu itu HP kami baru HP yang tulalit-tulalit itu teman-teman, belum lagi pakai kayak model-model sekarang lah, yang canggih-canggih belum lagi. Itu pun pemberian dari mendiang ayah saya. Lalu karena sekali dia telepon saya nggak angkat, lalu dia telepon lagi sekali lagi, lalu saya angkat. Halo, ini siapa ya? Lalu dia bilang, Assalamualaikum kak, ini saya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Jadi saya terkejut, abang ini siapa? Oh, saya abang angkatnya si Wahid, katanya. Saya telepon kakak karena saya lihat kakak jauh berbeda dengan yang lain, dengan saudara-saudara yang lain. Jadi dia bilang, kakak kerjanya apa? Waktu itu teman-teman, kami kerjanya masih mengomo di tempat orang lain. Si buruh harian teman-teman. Saya memperjuangkan anak saya, bapak desa, dan juga ini anak saya si Deni jadi buruh. Sementara si Deni jadi buruh sawit orang dan juga buruh jagung orang, tetapi dia dalam masa sekolah teman-teman. Sekolah SMA waktu itu. Lalu setelah itu dia bilang, saya mau video call. Apakah punya HP Android, katanya. Waktu itu saya nggak punya teman-teman. Jadi saya kirim waktu itu nomor tetangga saya. Lalu dia video call, lihat keadaan rumah kami kayak gitu. Dia ada rasa iba teman-teman. Dia rasa mau menangis. Katanya, bolehkah saya bantu kakak, katanya. Kalau abang nggak merasa keberatan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena abang sudah bantu saya. Jadi dia bilang, jadi kakak nggak punya HP Android masa itu? Belum bang. Kalau begitu kakak belikan HP Android sama anak kakak biar kita bisa video call, katanya. Lalu saya nggak punya uang bang, besok saya kirim uang, katanya. Masa itu saya terkejut teman-teman. Apakah orang ini betul-betul manusia atau malaikat? Semudah itu dia mengirimkan uang sama saya, sementara saya baru kenal sama dia. Lalu saya merasa kurang percaya diri. Lalu dia bilang, besok urus nomor rekening biar saya kirim, katanya. Waktu itu saya belum pernah mengurus-ngurus nomor rekening, masuk bank, saya belum pernah teman-teman. Saya masuk ke dalam bank, aja saya merasa takut teman-teman. Takut melihat sapamnya itu. Saya takut, malu, terus nggak percaya diri saya. Jadi saya bilang bapak desa aja yang ngurus. Saya ajak bapak desa, lalu diurus. Untuk kesimpulannya, cepat ceritanya, selesailah nomor rekening ini, lalu saya kirim ke sana, dia pun kirim duitnya. Waktu itu saya belikan HP apa? Ini Oppo. Ya, Oppo yang pertama. Beli Oppo teman-teman. Setelah itu dia video call saya, lalu dia bilang, abang itu apa kerjanya, katanya. Bilang kan bapak desa. Saya bilang buruh sawit bang. Adakah keinginan kakak, katanya, mau merubah nasib, katanya. Kalau ada modal bang saya mau, saya bilang, tapi apalah daya, saya nggak punya apa-apa. Rumah pun keadaannya kayak ginilah, saya bilang. Lalu dia bilang, apa cita-cita kakak yang belum tercapai? Lalu bapak desa bilang, saya ingin berternak bang. Sudah 5 tahun lebih saya ingin berternak, sudah berencana berternak, tapi karena modalnya nggak ada, ya saya nggak mampu sampai sekarang, nggak ada rencana lagi karena kita nggak mampu. Lalu dia bilang, kalau saya bantu untuk beternak, apakah abang mau, katanya. Ya jelas bapak desa mau, karena itu impiannya bapak desa kan teman-teman. Lalu dia bilang, kalau abang nggak merasa keberatan, saya mau, kata bapak desa.
Lalu dia bilang, besok saya kirim duit, buat kandangnya dulu. Lalu dibuatkan kandangnya teman-teman, cepat cerita siap kandangnya itu. Lalu dia kirim uang untuk beli bibit. Kita beli bibit waktu itu berapa? Bapak Denny? 700 ekor. Anak bebek kita beli 700 ekor. Dan yang kasih makan itu Bang Misai juga. Lalu waktu itu dia tanya, kalau abang kerja jadi buruh sawit, lalu siapa yang mengurus ternak, katanya. Ya jelas saya sama Denny. Tetapi kelihatannya nggak bisa juga si Denny ikut teman-teman. Karena dia mesti sekolah. Selesai sekolah dia pun jadi buruh lagi untuk membantu keuangan kami. Karena kalau nggak dia bantu, kami susah teman-teman. Lalu terbengkalailah pengurusan ternak ini. Lalu abang itu bilang, berapa penghasilan abang dalam 1 bulan? Sementara bapak desa bilang nggak sampai 2 juta, cuma 1,5 juta bang, katanya. Sekarang ini saya kasih kamu buat belanja 3 juta, katanya. Kamu berhenti kerja, kamu urus ternak kamu, katanya. Jadi saya merasa nggak percaya waktu itu teman-teman. Nanti kalau suami saya berhenti, kami bisa-bisa nggak makan. Soalnya biaya sekolah anak saya pun dia cari sendiri teman-teman. Jadi karena waktu itu, tapi yalah kita tes dulu gitu. Tahu-taunya besoknya dia kirim duit 3 juta teman-teman, buat belanja di rumah ya kak ya, katanya. Jadi bapak desa disuruh mengurus ternak teman-teman. Lalu ditambah lagi dengan biaya pakan itu 2 juta. Jadi minimalnya dia kirim 5 juta dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Lalu setelah itu cepat ceritanya berhasillah ini teman-teman, bertelur. 3,5 bulan berhasillah ini teman-teman, bertelur. Alhamdulillah kami bersyukur. Jadi waktu itu dia bilang, Denny, apakah kamu nggak ada niat mau buat konten, katanya. Sebenarnya Pak Cik saya ada niat, tapi gimana lah Pak Cik, saya nggak punya modal gitu. Modal bikin konten itu nggak susah-susah Denny, kamu buat aja aktivitas kamu, nanti Pak Cik bantu dari sini subscribernya, katanya. Jadi waktu itu anak saya pergilah ke tempat paman dia, om dia, yaitu tulang dia kan, Om Wahid. Dia jarilah dia buat konten. Jadi masa itu dia buat aktivitasnya ke dalam YouTube. Ya insya Allah waktu itu sampai subscribernya 600 ya Denny, 600. Pas waktu itu karena ekonomi kami pun apalah daya, itu semualah teman-teman yang 3 juta kan. Sementara biaya sekolah apa nggak mungkin saya bilang oh, kurang bang, kurang nggak mungkin kan, karena kita pun manusia, dikasih segitu sudah bersyukur. Jadi si Denny waktu itu masih ada rencana kuliah teman-teman. Dia masih ingin kuliah, masih ingin melanjutkan sekolahnya, tapi karena keadaan ibu desa sama bapak desa nggak mampu, jadi dia fokuskan untuk buat YouTube. Pas waktu itu banjir bandang teman-teman, besar sekali airnya. Sampai di kampung hilir sana, kampung baru, kampung masjid ya. Ulang mati kameranya. Kampung masjid hanyut sampai 4 rumah teman-teman. Sama jembatan, kulkas apa semua hanyut. Jadi di situ si Denny berpikir, kalau saya buat konten cari udang di sungai besar seperti ini, mungkin akan melonjak subscriber saya dan juga penonton saya. Jadi anak saya buat waktu itu memang dia mempertaruhkan nyawa teman-teman. Jadi pas waktu itu dia lihat seperti itu, rupanya omnya si Wahid, itu adik saya, lihat, Denny, walaupun cari rezeki jangan sampai membahayakan diri, katanya. Nanti kalau kamu hanyutkan jadi masalah, katanya. Kasihan ibu kamu, katanya. Jadi di situ adik saya berpikir, oh rupanya ini kemenakan saya. Rupanya ini kemenakan saya. Betul-betul ingin membuat konten membantu orang tua. Jadi dari situ terpikirlah sama si Denny untuk berkebun sambil buat konten. Jadi terpikirlah sama adik saya si Wahid, ini kemenakan saya ini sudah bisalah saya promosikan. Jadi dia promosikan video waktu cari udang itu teman-teman. Ya alhamdulillah penontonnya melonjak.
subscribernya dapat 500 dalam satu malam ya, dalam satu malam. Jadi dikarenakan itu dapatlah subscribernya ini sudah dapat, cuman jam tayang belum dapat teman-teman. Jadi waktu itu dibilang sama omnya, kalau kamu betul-betul mau buat konten, insya Allah nanti saya promosikan katanya. Jadi cepat ceritanya teman-teman, si Denny mau netes, dapat gaji waktu itu berapa? Nah, 15 juta. 15 juta teman-teman. Tetapi karena si Denny rasa bersyukurnya itu besar, rasa terima kasihnya itu besar, si Denny membagikannya sama anak yatim, sama orang-orang tua jompo dia bagikan waktu itu sebanyak 6 juta. Sebanyak 6 juta teman-teman. Jadi kami dapat 9 juta. Sisa yang dari 15 juta itu. Jadi di situ terpikirlah si Denny mau merubah rumah yang plastik tadi dibikin jadi papan. Kita beli kayu dibikin jadi papan. Jadi kebetulan abang saya ini masih membantu saya juga waktu itu. Rupanya dia belum merasa puas setelah memberikan saya usaha seperti itu. Jadi dia bilang, gimana kak kalau rumahnya kakak itu kita ubah katanya. Kita turunkan, jangan panggung lagi katanya. Masa itu masih panggung teman-teman. Jadi kalau abang nggak merasa keberatan, saya bilang. Jadi yang di belakang, yang panggung diturunkan teman-teman, terus dikasih bata. Dan setelah dikasih bata, baru satu ruang yang selesai, datanglah musibah untuk abang saya ini. Oh, sebelum itu lagi, saya teringat sama saudara saya. Setelah rumah dibata, baru satu ruang teman-teman, saudara saya menelepon dari kampung, yaitu Ibu Uban teman-teman. Jadi dia bilang waktu itu Pak Uban sakit, jalan 50 meter aja nggak sanggup katanya. Keadaan dia lagi susah waktu itu teman-teman. Jadi saya merasa kasihan keluarga saya, saudara saya. Dia lagi susah, suaminya sakit. Jadi waktu itu saya cobalah berbagi rezeki teman-teman. Saya kirimkan duit buat biaya berobat sama Pak Uban, tapi nggak banyak-banyak teman-teman, cuma 1,5 juta. Jadi saya habis dari situ pas lebaran ya bang, lebaran kakak saya telepon lagi, nggak ada apa-apa katanya di rumah. Jadi untuk Fitra pun nggak ada katanya. Jadi saya berbagi lagi teman-teman. Waktu itu saya kasih 1 juta. Dan setelah itu saya telepon kakak saya, apakah Pak Uban masih sakit? Saya bilang iya katanya. Buat jalan 50 meter aja nggak sanggup katanya. Kalau begitu kakak bawa ajalah ke sini Pak Uban, di sini kita usahakan bagaimana cara pengobatannya gitu. Jadi waktu itu saya kirimkan ongkos 1 juta teman-teman. Lalu kakak saya datang. Sebenarnya awal-awalnya Pak Uban sama Ibu Uban itu ke Sumatera Barat ini, itu saya yang bawa teman-teman. Ya alhamdulillah atas rezeki yang diberikan Allah, saya yang bawa ke sini dengan tujuan ingin membawa Pak Uban berobat. Tetapi dikarenakan waktu itu COVID-19 masuk, musibah datang. Kebetulan pula waktu itu nggak bisa keluar, jualan telur pun nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi Pak Uban sampai sini dengan sembunyi-sembunyi, nggak bisa diketahui polisi. Kalau ketahui polisi nanti kena tangkap kan, malam-malam maksudnya teman-teman. Jadi setelah itu sampailah di sini Pak Uban menjelang maghrib. Setelah itu sampai di rumah istirahat, besoknya kita mau pergi berobat, nggak bisa keluar teman-teman. Jadi datanglah abang saya ini, Bang Misai yang tadi, dia bilang, nggak gitu kak, coba kakak belikan dulu sama abangnya itu, bilangkan Pak Uban ya, obat herbal dari India katanya. Jadi waktu itu, oh iya ya,
siapa tahu di situ rezekinya Pak Uban. Jadi waktu itu saya pesan obat biji-bijian teman-teman dari India melalui online. Apa namanya waktu itu, Bang? Halbe. Nah, waktu itu namanya biji-bijian halbe, teman-teman, nama biji-bijiannya yang dari India. Lalu dikasih halia, dikasih serai, dikasih lengkuas dan juga ketumbar, lalu dikasih sedikit madu dan telur itik. Itu selama direbus semua teman-teman, baru dikasih minum selama 1,5 bulan. Alhamdulillah, Allah berkehendak lain, disembuhkannya kakinya Bapak Uban. Sementara Ibu Uban bilang di sana dulu sudah dirawat di rumah sakit, nggak ada sembuh-sembuh teman-teman. Tetapi itu mungkin kehendak Tuhan melalui tangannya saya dan Bang Misai. Alhamdulillah dikasih obat begitu saja, obat-obat herbal dan vitamin dari dokter-dokter sekitar sinilah teman-teman. Alhamdulillah sembuh. Jadi pas waktu itu saya panen teman-teman. Jadi Bapak Uban bilang, "Dek, saya ikutlah bantu kamu panen," katanya. "Enggak usah lah Bang, Abang kan baru sembuh, duduk di rumah saja," saya bilang. "Ah, Abang nggak enak duduk di rumah terus, badan rasanya nggak enak. Abang kan udah bisa jalan juga, lagi pun naik motor sama si Denny," katanya. Lalu karena dia bersikeras, saya ajak teman-teman, saya bawa. Lalu kami panen jagung. Alhamdulillah waktu itu lumayan hasilnya teman-teman. Setelah habis panen, saya kasih sama Pak Uban 1 juta, sama si Rahmat 300, sama si Rizky 2,5, si PI 200, dan yang kecil-kecil saya kasih hanya sekedar belanja saja teman-teman. Jadi dikala itu Pak Uban sama Ibu Uban berpikir, enak juga ya bertani jagung, pikirnya. Lalu dia bertanya sama saya, "Dek, boleh nggak kami ikut berkebun jagung?" katanya dengan kamera wahyu. Jadi saya bilang, "Kenapa enggak Bang, kalau Abang mampu," saya bilang. "Ya insya Allah Abang mampu," katanya. "Kalau keluarga adik bisa, kenapa keluarga saya tidak bisa?" katanya teman-teman. Lalu saya bilang, "Boleh Bang, nanti saya carikan lahan di samping kebun saya," saya bilang. Jadi kebetulan waktu itu jumpa sama Om Guna yang punya tanah. Lalu saya tanya, "Boleh nggak Om, kakak saya ikut berkebun jagung di situ?" saya bilang. Terus dia bilang, "Boleh, tapi lahannya itu sudah dibersihkan orang yang separohnya." Jadi ditanyalah orang yang membersihkan ini, "Boleh," katanya, "tapi harus dikeluarkan dulu harian aku, gaji aku yang bersihkan lahan itu sebanyak 600.000," katanya. Jadi kebetulan waktu itu saya berpikir, biarlah asalkan saudara saya bisa berkebun di dekat saya. Lalu waktu itu saya bayar 600.000, dibersihkan sama Pak Uban sama Ibu Uban yang lainnya. Waktu itu cepat ceritanya dapatlah waktu nanam teman-teman. Lalu saya bilang sama abang saya ini, "Bang Misai, boleh nggak saudara saya ikut berkebun? Boleh nggak rezeki yang abang bagi sama saya bagi lagi sama saudara saya," gitu kan. Jadi dia bilang, "Saya nggak tahu menau masalah rezeki yang saya bagi sama kakak, itu hak kakak. Kalaupun kakak mau bagi sama saudara, sama orang lain, saya nggak mau tahu. Yang penting saya sudah sedekahkan sama kakak, itu hak kakak. Terserah kakak mau diapakan." Jadi waktu itu saya berpikir kalau dia dapat izin, alhamdulillah. Jadi saya bagi sama saudara saya buat beli bibit dan juga mengupahkan orang teman-teman. Lalu ditanamlah jagungnya ini. Setelah ditanam, dia telepon, "Kak," katanya, "apa cukup uang yang saya kirim untuk beli pupuk untuk kakak sama Pak Uban?" katanya. Saya bilang, "Cukup sih nggak cukup Bang, tapi udahlah Bang, itu pun saya sudah bersyukur. Nanti saya boleh cari utangan sama toke jagung," saya bilang. Jadi dia bilang, nggak boleh ngutang. Nanti biar saya kirim uang untuk beli pupuk sama kakak. Tapi uang itu jangan dibagi sama Ibu Uban. Yang dibagi itu hanya pupuk," katanya. "Ayalah Bang, alhamdulillah, terima kasih," saya ucapkan. Lalu saya beli pupuk di pupuk kebun ini. Memang
Betul teman-teman yang saya bilang, saya bukan bohong. Kalau lahan di Sumatera Barat ini, kalau kita tanam sekali saja, dia belum bagus. Meskipun kita kasih pupuk sebanyak apapun, dia masih belum bagus. Karena zat asam tanah itu baru dibuka, dia masih ada teman-teman. Jadi kita kasih pupuk pun, dia kelihatannya kurang subur tanamannya. Tapi untuk kedua, ketiga, keempat, dia baru bagus walaupun kita kasih sedikit pupuk. Jadi kebetulan waktu itu musim kemarau ya bang, musim pula kemarau. Jadi hasilnya saya sama Pak Uban kurang memuaskan teman-teman. Jadi untuk tahap kedua, pas COVID-19 berlanjut, abang saya sakit, abang Misai saya sakit. Waktu itu dia stroke ringan teman-teman. Jadi dia nggak dapat mengirim uang lagi untuk kami selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya nggak tahu kabarnya apa, apakah dia masih hidup, apakah dia sehat, apakah dia susah, saya nggak tahu, nggak ada kabar. Rupa-rupanya dia dirawat di rumah sakit, kalau bahasa Malaysianya hospital. Jadi itu Bapak Desa pun nggak bisa pergi berjualan teman-teman. Sudah sering kali Bapak Desa coba berjualan, tetap di tengah jalan ditangkap sama polisi, nggak boleh lewat, nggak boleh keluar kampung teman-teman. Jadi waktu itu bertumpuklah telur-telur di rumah, makan itik pun sudah tidak ada lagi. Susahlah kami teman-teman, uang yang ditabung-tabung lah yang dimakan waktu itu sama saudara kan, sama anak-anak. Jadi kebetulan si Denny pun waktu itu sudah lulus sekolah. Jadi si Denny bantu-bantulah bapaknya cari uang dari YouTube, dari kerja harian. Jadi setelah itu telur menumpuk, banyak telur yang busuk teman-teman, karena nggak boleh keluar, nggak boleh jualan, ditangkap sama polisi, suruh pulang. Jadi telur ini disedekah-sedekahkan teman-teman, sama tetangga di kampung-kampung kan, disedekahkan, dimakan sama saudara, dan juga sama saudara-saudara saya yang ada di luar kampung lah, saya kirim kan gitu. Jadi nggak bisa lagi kasih makan ternak ini teman-teman, soalnya kita udah kehabisan uang dan barang-barang pun nggak ada yang bisa dijual karena nggak boleh jualan. Jadi Bapak Desa juallah itik ini separuh buat modal teman-teman. Jadi dikirim ke Sempang 4, ditransfer duitnya. Jadi setelah itu si Pak Uban bilang, "Dek, saya bermalam aja lah di kebun." Waktu itu pondok kami yang yang sekarang lah, yang di Jagung itu ya Pak Desa. Di situ bermalam. Dia katanya malas bolak-balik kampung. Saya di situlah Dek katanya. Memang selama ini kami di situ bermalam teman-teman, pakai dinding plastik. Tetapi karena Bapak Uban bilang dia yang bermalam situ sama Ibu Uban, terpaksalah kami yang mengalah, kami yang berulang. Jadi waktu itu belum bisa buatkan pondok sama Pak Uban. Setelah itik dijual ada rezeki sedikit. Kebetulan waktu itu dibelilah papan 1 kubik ya Bapak Desa, 1 kubik. Habis dari situ yang menangani semua itu, keperluan itu Om Guna, nggak tahu lagi dapat dari mana orang itu biayanya teman-teman. Rupa-rupanya selama itu si Fikri channel Animal Love waktu itu berulang ke situ teman-teman. Jadi membuatkan video di kebun jagung saya itu sama Ibu Uban. Jadi saya bilang gini, si Denny waktu itu mau videokan juga. Jadi saya bilang, nggak usah memvideokan Wawa karena nggak ada gunanya. Dalam satu channel yang bermain di situ 2 keluarga, nggak usah untuk membosankan orang lain. Buat ajalah apa yang Denny pandai. Itu Ibu Desa bilang. Lalu waktu itu si Fikri berulang dibikinlah videonya di situ, yang hujan apa semua nggak tahulah aku kan, yang jelas naiklah videonya dia. Terus Ibu Uban pun dikasih bantuan sama si Fikri, itu dibantu untuk mendirikan pondok. Lalu cepat cerita Pak Uban pindah ke situ teman-teman. Setelah itu kita lagi susah kayak gitu kan, nggak bisa lagi bantu Ibu Uban. Jadi sementara si Fikri bisa bantu Ibu Uban. Lalu
Nelpon lagi abang saya balik, Bang Misai. Rupanya dia sudah mulai sembuh teman-teman. Nelpon lagi untuk memberi kabar bahwasanya abang saya ini sudah tidak sanggup lagi membantu saya dikarenakan dia nggak sehat. Dia nggak bisa lagi untuk berusaha teman-teman. Saya waktu itu sedih betul melihat keadaan abang saya seperti itu. Hanya saya bisa mengirimkan doa saja teman-teman. Kalau untuk membalas kebaikannya saya tidak bisa. Lalu dikarenakan keadaannya kayak gitu, biarlah kalau si Fikri sanggup membantu Ibu Uban sama Pak Uban, saya rela, dia juga keluarganya gitu. Jadi pas suatu saat si Denny banyak komen-komen yang bilang kan, sahabat subscriber bilang, Denny kenapa nggak collab sama Animal Love sama Om Fikri, kebunnya kan berdekatan gitu kan. Sebenarnya anak saya bukan nggak mau teman-teman, tetapi waktu itu dia tanya saudara sepupunya itu, bolehkah kita sesekali collab bang, katanya. Tetapi dia menjawab, jangan dulu dek, dikarenakan abang youtuber kecil, YouTube abang baru kecil, sementara kamu baru pemula. Kalau kita mau collab, carilah youtuber yang paling besar seperti Om Wahid, katanya. Sementara si Denny mau collab itu bukan karena mau menaikkan channelnya teman-teman, tetapi karena atas dasar permintaan subscribernya. Jadi dikarenakan waktu itu, oh iyalah bang, katanya. Jadi habis itu banyak yang bilang, kenapa Denny nggak collab, nggak ini nggak itu, si Denny nggak acukan. Lama-lama banyak yang bilang kan, sesekali collab Denny, jadi si Denny juga agak risih teman-teman, nggak mungkin nggak dijawab kan. Lalu si Denny bilang sama saya, Bu, gimana Bu, sahabat subscriber saya suruh saya collab sama Abang Fikri, sementara Abang Fikri katanya belum bisa karena alasannya channelnya masih kecil. Ya, tetapi saya lihat dia sama orang lain collab juga teman-teman, tapi mungkin youtuber yang lebih besar ya. Lalu saya bilang, karena saya kesian melihat anak saya selalu dipusingkan dengan jawaban-jawaban yang nggak tahu dia apa yang harus dijawab. Jadi saya bilang aja kalau abangnya lagi sibuk, kalau Om Fikrinya lagi sibuk. Jadi si Denny bilang, kalau ditanya bilang Om Fikrinya lagi sibuk bang, mungkin kapan-kapan kita collab gitu kan. Lalu pernah si Wahid bilang bahwa kami ini mau dibilang di YouTube bersaudara, tetapi si Om Fikrinya ya nggak tahu apa masalahnya kan, nggak tahu alasan dia, mungkin ada alasan dia yang memberatkan dia untuk memberitahu bahwasanya kita ini bersaudara, bahwa saya sama Ibu Uban, si Fikri sama Ibu Uban itu bersaudara teman-teman kan. Jadi dia nggak mengizinkan dikasih tahu, baru maklum ikilah, nggak mengizinkan dikasih tahu teman-teman. Jadi karena itu si Denny juga nggak mau kasih tahu teman-teman, bukan ada niat bohong teman-teman, bukan. Tetapi di luar dari kamera anak saya ini bergaul sama saudara-saudaranya. Jadi waktu itu saya serahkanlah Ibu Uban sama Pak Uban sama si Fikri biar dibantu, karena saya sudah nggak mampu teman-teman. Kalau Om Fikrinya kan waktu itu hasil YouTube-nya lumayan, jadi kalau lagi pun ada yang bantu dia. Jadi waktu itu dia nggak bolehkan dikasih tahu, lalu anak saya diam dan saya juga diam. Saya nggak mau menghambat rezeki orang teman-teman. Mungkin dengan cara itu dia bisa memperkembangkan channelnya itu kan, biarlah, nggak masalah bagi saya. Jadi nggak dikasih tahu kalau sama subscriber semua bahwa kita bersaudara. Saya nggak mau membuat masalah terjadi di antara keluarga ataupun terjadi masalah salah paham. Nanti kalau terjadi salah paham, ujung-ujungnya
fitnah teman-teman. Jadi saya nggak mau itu terjadi, makanya saya diam. Dan di masalah berkumpul-kumpul itu, masalah nggak mau silaturahmi itu bukan nggak mau teman-teman, saya itu mau. Tetapi kalau nanti saya masuk ke situ, semua orang tahu kalau kami bersaudara. Sementara Om Fikrinya kan melarang jangan dikasih tahu dulu untuk sementara. Makanya saya nggak pernah datang ke situ teman-teman. Masalah saudara saya yang lain seperti ibunya si Zikri, bukan saya nggak silaturahmi teman-teman, karena saya hidupnya susah. Saya hidup dari bantuan orang lain. Tanah dulu waktu kami susah yang bantu itu ya alhamdulillah banyak teman-teman, walaupun sedikit-sedikit. Ada ibunya si Deni dari Malaysia. Dari Malaysia teman-teman. Ya dia itu sakit-sakitan teman-teman, tetapi itulah karena mulianya hatinya, dia masih sempat-sempat mengirim si Deni uang sebanyak 1 juta ya nak? 1 juta melalui training Union. Habis itu sekarang ya dia sudah meninggal teman-teman. Semoga saja dia masuk dalam kategori orang-orang yang beriman, dimasukkan dalam surganya Allah, amin. Dan setelah itu ada pula ibunya si Deni dari Singapura. Dari Singapura bantu kita juga teman-teman. Ada sekitar 3 kali ya nak? 3 kali teman-teman. Dan juga belikan sedikit tanah. Sedikitnya itu sekitar 1,5 hektar buat si Deni dan 1 hektar lagi untuk ibunya. Nah, tapi si Deni yang rawat. Iya. 1 hektar teman-teman. Mungkin ibu desa salah ingat. Jadi itu habis itu ada pula mama sama papanya dari Malaysia juga, dan juga pak ciknya dari Malaysia, yaitu yang namanya Mukhtar teman-teman. Dia bantu setelah selesai dari abang saya ini misai. Tapi itu juga nggak berlangsung lama teman-teman. Itu adanya beberapa kali juga lalu berhenti. Setelah itu abang saya telepon terus, tapi sudah nggak bisa bantu lagi teman-teman, karena keadaannya maklumlah kita. Kalau teman-teman mau mengenal abang saya itu, nah ini dia fotonya teman-teman. Saya kasih tahu. Nampak? Terlalu dekat. Nampak? Nampak kan? Iya. Nampak? Ada silau. Iya. Itulah fotonya teman-teman abang saya itu. Jadi setelah habis itu memang banyak yang bantu kita teman-teman, walaupun sedikit-sedikit. Tetapi tidak berlangsung lama, mungkin rezeki kita hanya di segitu teman-teman. Kita mengharapkan dari gaji si Deni saja. Dan lama kelamaan penonton si Deni turun, jadi gajinya nggak mencukupi untuk kita semua teman-teman. Karena maklum anak-anak saya masih ada 4 yang sekolah, 1 SMA dan 2 SD, 1 TK. Sementara biayanya anak TK lebih besar dari anak SD teman-teman. Jadi waktu itu bertemulah si Radi sama sahabat subscribernya juga, yaitu kakaknya dari Samarinda, dari Samarinda teman-teman. Jadi dari Samarinda, kita nggak usah kasih tahu namanya teman-teman ya, soalnya dia nggak mau dikasih tahu sama orang-orang namanya. Dia nggak mau kalau tangan kanan yang memberi, tangan kiri harus tahu. Jadi dia nggak mau ria teman-teman. Jadi waktu itu bertemulah sama kakaknya si Deni yang dari Samarinda. Ya alhamdulillah, dialah yang membantu kita selama ini teman-teman. Dia lihat keadaan rumah kita masih terbengkalai, nggak ada atap dari depan. Jadi dia bilang, Deni, bolehkah kakak membantu kamu? Dia bilang. Si Deni bilang, kalau kakak nggak merasa keberatan, boleh kak. Dia bilang, kakak bantu untuk menyiapkan rumah Deni, katanya. Waktu itu dikirim uang sama si Deni untuk menyiapkan rumah. Nggak usah kita bilang, kita sebut nilainya teman-teman. Lalu disiapkan rumah.
pada saat saya menerima uang itu, si Denny bilang, "Bu, ini ada kakak dari Samarinda kirim duit untuk menyiapkan rumah." Saat itu perasaan saya nggak, gimana bilangkannya teman-teman, nggak tahu mau bilang apa. Rasa bersyukur saya, betul-betul saya rasa bersyukur saya itu besar. Sampai saya sujud syukur teman-teman untuk menerima bantuannya itu. Saya menangis, sujud syukur, dan bikin video untuk dia, ucapkan terima kasih. Tapi saya nggak buat di YouTube teman-teman, saya langsung kirim di WA-nya. Saya menangis, ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena saudara saya saja sama orang tua saya belum tentu sanggup membuat seperti itu sama saya kan. Tapi mungkin karena nggak ada kan. Lalu cepat ceritanya siap rumah teman-teman. Habis itu dia tanya si Denny, apakah Denny mau sekolah lagi ya? Mau lanjut sekolah lagi katanya. Enggak kak, kata si Denny, saya bantu bapak sama ibu saja biar bisa sekolahkan keempat adik-adik saya gitu. Jadi kalau seandainya katanya, dia seandainya teman-teman, kalau seandainya Denny punya uang, Denny mau buat apa katanya. Ya kalau seandainya saya punya uang kak, saya akan belikan kebun tanah karena saya sudah capek menumpang, kata si Denny. Kalau begitu Denny, besok kamu carikan kebun tanah biar kakak yang belikan katanya. Si Denny terkejut waktu itu. Betulkah kakak ini bilang kayak gini? Nanti udah saya carikan tanah, kenyataannya enggak betul, saya malu pikirnya kan. Ya kita teman-teman walaupun orang miskin, kita masih punya harga diri. Setiap yang kita ucapkan kita harus tepati, karena itulah perbedaan orang kafir sama kita muslim. Ya. Kalau orang tidak menepati janjinya teman-teman, itu bisa dibilang, kita bisa bilang kafir menurut agama Islam. Jadi karena waktu itu si Denny bilang sama saya, Bu, kakak minta dicarikan tanah, katanya kakak yang beli, yang bayar. Oh, gimana Bu katanya. Ya kalau kakak kamu bilang kayak gitu, kamu carikan tanah, insya Allah dia pasti bantu kamu. Karena dari rumah pun dia sudah besar sekali bantu kamu, saya yakin sama dia, saya bilang. Lalu si Denny carikan kebun. Itu yang di kebun yang di pondok hutan teman-teman. Lalu dapatlah kebun itu, dibayar sama kakaknya. Kemudian dia tanya lagi, ada lagi tanah yang mau dibeli Denny, ada kak kalau kita ada rezeki katanya. Nah coba kamu tanya harganya katanya. Ya itulah ditanya kebun ini teman-teman, lahan durian ini. Nah, lalu dikasih tahu sama kakaknya si Denny. Lalu kakaknya kirim duit, kita belilah kebun durian ini. Dan cepat ceritanya teman-teman, kakaknya juga kirim bibit durian sebanyak 400 batang untuk kita tanam di sini teman-teman. Jadi di saat itu si Denny merasa semangat untuk berusaha sama bapak dia teman-teman. Lalu kita buka lahan, kita tanam. Ya itulah sekarang teman-teman. Sebenarnya kelihatannya ibu desa itu banyak uang. Sebenarnya ibu desa nggak punya apa-apa teman-teman. Semua atas pemberian saudara-saudara subscriber saya, keluarga subscriber saya, semua saudara saya yang subscribe video-video saya itu, dan juga video-video anak saya anggap itu semua keluarga saya, bukan orang lain. Saya anggap keluarga saya, karena saya lebih senang banyak keluarga daripada yang nggak ada teman-teman. Karena dari doa-doa kalian semua, saya itu hidupnya bisa berubah teman-teman. Saya bersyukur kalian doakan. Jadi di saat itu kakaknya bilang, karena kita bangun pondok kecil kan, kakaknya suruh bangun pondok. Itulah pondok yang ini teman-teman. Ini juga biayanya semua dari kakaknya si Denny. Jadi balik lagi ke cerita dari ibunya juga, sebagian kan. Jadi kembali lagi kita ke cerita Ibu Uban tadi. Dia sudah saya lepaskan kan sama Fikri. Kalau orang itu nggak urusan aku lah kan, nggak tahulah aku masalah orang. Soalnya ibu desa nggak mau hidupnya ribet teman-teman, nggak mau mengurusi kehidupan orang lain, nggak mau mengurusi rezeki orang lain. Yang ibu desa tahu, walaupun itu saudara saya sendiri, yang ibu desa tahu mengurus anak-anak saya, bagaimana caranya biar
ekonomi saya berubah, biar anak-anak saya bisa ke jenjang ilmu yang lebih tinggi, sekolah yang lebih tinggi. Seperti si Anita sekarang ini udah mau lulus teman-teman. Dia minta mau kuliah teman-teman, tapi ibu desa sama anak desa juga bapak desa masih dalam berpikir karena takut kita nggak mampu teman-teman. Jadi dalam masa proses berpikirlah. Jadi saya lebih baik memikirkan anak-anak saya dulu, fokus mikirkan anak-anak saya, karena ini otak saya ini teman-teman, dan juga tenaga saya sudah nggak ada lagi waktu untuk mikirkan yang lain kecuali untuk mikirkan masa depan anak-anak saya. Saya tidak mau anak-anak saya seperti saya lagi, dan juga seperti ibu desa, bapak desa, dan juga seperti abangnya. Abangnya sudah berkorban untuk adik-adiknya teman-teman. Jadi nanti kalau kami bisa berusaha membangun si Anita, dia bisa sukses, mungkin ke depannya si Anita bisa bantu kami untuk membangun kehidupan adik-adiknya yang 3 lagi teman-teman. Jadi saya nggak ada waktu untuk mengurusin masalah yang nggak penting, masalah sepele. Lagipun saya nggak mau masalah kecil jadi besar teman-teman. Jadi karena itu saya nggak mau silaturahmi sama Ibu Uban di dalam kamera teman-teman. Tapi kalau di belakang kamera saya selalu silaturahmi. Kalau di depan kamera saya nggak mau, karena Om Fikrinya bilang jangan dulu. Tapi saya nggak menyalahkan Om Fikrinya, enggak. Si Fikri itu juga anak saya teman-teman. Saya dulu yang besarkan waktu saya gadis, saya yang mendidiknya ketika ibunya pergi jualan ke Dumai, ke Duri, saya yang menjaganya teman-teman. Saya nggak marah sama dia, nggak benci, nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Saya ikhlas membantu saudara saya. Saya nggak marah. Mungkin dia ada pendapat lain ataupun ada alasan lain untuk jangan dulu diberitahu. Tetapi akhirnya kan diberitahu juga teman-teman. Walaupun SS Petualang yang kasih tahu dulu ya, bukan ibu desa ataupun ibu Uban. Tapi itu nggak persoalan lah. Siapapun yang memberitahu, yang jelas kami saudara. Jadi karena itulah saya nggak pernah silaturahmi ke tempatnya Ibu Uban. Dan mengenai masalah silaturahmi ke keluarga itu, saya simpel aja hidupnya teman-teman. Kalau ada acara seperti ngelayat, ada saudara yang meninggal, saya nggak perlu diundang, saya datang karena itu udah syariat Islam. Tapi kalau acara ria, pesta ataupun acara kekahan, apalah semua itu kan, kalau saya nggak diundang, saya nggak akan datang teman-teman. Tetapi kalau saya diundang, bagaimanapun caranya, saya datang teman-teman. Kebetulan dulu adiknya si Fikri nikah, kebetulan saya nggak diundang teman-teman, jadi saya nggak datang. Terus anaknya Pak Uban itu hari pun saya nggak diundang, saya nggak datang. Tetapi niat mereka itu bukan jelek teman-teman, nggak mengundang saya. Saya itu pandangan saya, mungkin mereka takut kalau saya diundang, saya jadi pusing teman-teman. Soalnya kenapa? Biaya ke Sumatera Utara itu bukan sedikit teman-teman, minimalnya 1 juta. Di mana saya dapat cari uang 1 juta itu teman-teman? Kalau saya ada duit 1 juta, mendinglah sekolah anak saya dulu saya utamakan. Jadi mungkin berpikir mereka, nanti kalaupun dia diundang, dia jadi susah cari biaya ke sana. Sementara saudara saya nggak mampu kan biayai saya, karena orang itu pun susah. Jadi nggak usahlah diberitahu. Gitu kalau pandangan saya. Dan lagi pun saya teman-teman memandang saudara saya itu bukan karena mereka benci sama saya. Saya kadang-kadang malah bersyukur teman-teman nggak diundang. Kenapa? Kalau saya diundang 3 hari lagi mau acara, saya diundang, saya udah pusing teman-teman. Pergi ke rumah teman saya yang sana, pergi ke rumah tetangga saya sana untuk cari pinjaman untuk biaya saya pergi ke sana teman-teman. Jadi sementara saya pergi nggak mungkin nggak punya uang teman-teman. Kalau saya pergi nggak punya uang, nanti si Kaila minta es, nggak mungkin saya nggak kasih. Dia minta jajan, nggak mungkin saya nggak kasih. Nggak mungkin saya bilang kita nggak ada uang nak, jangan minta, nggak mungkin kayak gitu teman-teman. Lagipun teman-teman, kalau saya nggak punya uang, kalian tahu badan ibu desa besar. Ibu desa kalau jalan lenggok sana, lenggok sini, lenggok sana, lenggok sini. Nantinya kalau ada di pinggir jalan orang yang jualan telur, bisa-bisa nanti keinjak sama ibu desa. Kalau keinjak sama ibu desa kan telurnya pecah.
Kalau telurnya pecah teman-teman, otomatis dia minta ganti rugi. Jadi ibu desa nggak ada uang. Nggak mungkin lah ibu desa karena ganti rugi telur orang keinjak harus cari adik saya dulu sini per Sumatera. Dek, saya tadi keinjak telur orang, minta ganti rugi dia, saya nggak punya uang, minta lah dek buat ganti rugi. Nggak mungkin lah saya bilang kayak gitu. Dan adik saya pun, iyalah kak ini ganti rugi. Nggak mungkin lah saya menyusahkan keluarga saya, menyusahkan saudara saya. Jadi buat saya itu pandangan saya, mungkin mereka takut saya jadi susah teman-temannya. Lagipun setelah pesta itu nanti ibu desa jadi pusing, mikirkan biaya sekolah anak lagi, mikirkan uang dapur di rumah lagi, belum lagi utang yang dipinjam tadi untuk pesta. Itu pandangan saya teman-teman. Jadi saya nggak mau ribet-ribet bikin, oh saya nggak diundang silaturahmi ke sana, saya gini-gini ini, orang itu benci sama saya. Enggak, pandangan saya nggak pernah kayak gitu teman-teman, karena saya tahu kemampuan ekonomi saya gitu. Jadi saya harap sama teman-teman janganlah salah paham mengenai saya sama Ibu Uban ataupun sama saudara saya yang lain seperti mamahnya si Zikri kan. Kalau mamanya si Fikri udah nggak ada teman-teman, udah meninggal, udah lama. Dan udah itu pun, kalaupun ada kata-kata adik saya Sniper Sumatera di videonya SS Petualang, dulu keluarga saya akur, saya bahagia melihat keluarga saya akur, tetapi sekarang kuranglah katanya. Sebenarnya itu dia bilang akur itu gini teman-teman, yang namanya kita keluarga itu nggak mungkin lah nggak ada salah paham, pasti ada teman-teman. Sedangkan telur ayam di dalam sangkanya saja sering beradu teman-teman, karena kadang induknya lompat ke situ kan mau bertelur, beradu pecah, biasa retak, itu biasa teman-teman. Apalagi kita manusia mempunyai sifat silap. Jadi bukan ada masalah teman-teman. Ibu desa hanya berusaha untuk diam dan sedikit menjauh, karena diam itu lebih baik buat ibu desa, sedikit menjauh itu lebih ada untungnya daripada merapat tapi menimbulkan salah paham, timbulnya fitnah teman-teman. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Kalau masalah silaturahmi itu kan bisa saja hari raya kita bisa silaturahmi, nggak perlu kita buat di YouTube teman-teman. Itu nggak penting, karena orang tua saya mengajarkan saya seperti itu, karena saya ini nggak ada sekolahnya teman-teman, cuma tamat SD saya. Di samping itu diajarkan mengaji dan dikasih pendidikan sekolah Arab namanya dulu. Jadi saya nggak ada prasangka buruk sama orang lain. Makanya selama ini video-video saya dan video-video anak saya nggak pernah mengungkit masalah namanya keluarga. Kami buat apa yang seharusnya kami buat, apa yang seharusnya kami kerjakan, itulah yang kami buat ke YouTube. Karena saya nggak mau mencari rezeki melalui YouTube, mencari sesuap nasi melalui YouTube, memburuk-burukkan keluarga ataupun menyinggung perasaan keluarga saya yang lain teman-teman. Saya nggak mau, karena saya mencari rezeki itu niat saya nggak mencari kekayaan teman-teman. Saya cuma mencari sesuap nasi untuk melanjutkan hidup anak-anak saya dengan rezeki yang berkah, yang halal, itu saja. Saya nggak ada niat yang lain-lain teman-teman. Jadi janganlah salah paham dengan video adik saya. Jadi jangan lagi bertanya-tanya, mungkin cukuplah sekian penjelasan ibu desa. Kami nggak ada masalah apa-apa, cuman kebetulan waktu itu Om Fikrinya mungkin ada alasan tertentu, jangan dulu dikasih tahu katanya. Nah, jadi teman-teman, saya sudah bilang seperti ini, udah ceritakan semua bahwa kami nggak ada masalah, tetapi karena kemiskinan ibu desa jadi sibuk mencari kebutuhan anak-anak, kewajiban anak-anak saya. Jadi saya nggak ada waktu untuk kesana kemari ya Pak Desa. Untuk silaturahmi itu nggak ada teman-teman, karena silaturahmi itu biayanya mahal teman-teman. Saya bilang mahal itu, ibu desa tinggalnya di Kecamatan Ranah Batahan, sementara keluarga saya yang lain tinggalnya di Kecamatan Koto Balingka dan juga antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Gitu teman-teman. Jadi
biayanya mahal. Oh, kalau masalah ibu uban itu tadi saya udah ceritakan. Mungkin anak pikir ada alasan tertentu, jangan dulu katanya diberitahu dulu. Tapi sekarang sudah diberitahu teman-teman. Kita nggak ada masalah apa-apa. Ibu desa itu hidupnya simpel teman-teman. Jadi untuk itu kalau ada perkataan ibu desa yang salah ataupun perbuatan ibu desa yang salah, ibu desa mohon maaf teman-teman, minta ampun kepada Allah. Semoga saja kita semua diberi keberkahan dan kesehatan. Saya juga mengakhiri video saya dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wahyu dan Dani petani muda, mantap. Walaupun si Salor Merdet ini udah 3 hari nggak bikin video ini. Nah, ini pun nggak laku-laku karena jelek. Kalau ada anak-anaknya di situ, anak gadis yang mau, bilanglah sama saya. Tapi nggak ada maharnya teman-teman. Saya nggak punya uang. Bayar telur pecah aja nggak ada. Maharnya ngutang. Wahyu. Ayo.